Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiswa Oktavia dari kelas MI2E nomor absen 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan modul 4 materi yaitu 2D animation. Untuk praktikum yang pertama ada flipping sprite secara horizontal, kemudian yang kedua ada membuat animasi bagian tubuh ketika karakter bergerak. Yang ketiga ada membuat 3 frame animation clip sehingga animasi bergerak secara terus-menerus. Kemudian yang 4 ada membuat animasi yang dari satu stage ke stage yang lain. Kemudian yang kelima ada membuat animasi clip dari sprite sheet sequence. Untuk yang pertama, praktikum yang pertama yaitu flipping sprite secara horizontal. Ini tampilan awal dari praktikum pertama. Yang pertama, buat project Unity dengan nama flipping sprite. Kemudian yang kedua, import gambar enemy bug.png yang ada di folder sprite serangga ke dalam project ini. Kemudian caranya dengan cara klik edit, klik asset, kemudian import new asset. Kemudian pilih folder sprite serangga. Kemudian drag gambar enemy bug ke dalam scene. Kemudian atur posisi XZ menjadi 0, 0, 0. Dan ubah scale menjadi 2, 2, 2. Kemudian buat JSON script dengan nama bookflip dengan kode seperti ini. Using system collection using Unity Engine, Habigas, backflip, mono behavior. Kemudian private wall, facing right sama dengan true, isi menjadi seperti ini. Untuk membuat JSON script-nya dengan cara klik klik asset, create, kemudian JSON script. Jika JSON script sudah benar, maka drag file backflip ke dalam enemy bug. Sehingga akan muncul seperti ini. Untuk mengecek apakah berhasil, bisa kita play. Apabila sudah berhasil, maka game object akan berubah arah sesuai dengan button yang Anda tekan. Seperti ini. Cukup sekian untuk praktikum yang ke-1, akan saya lanjutkan untuk menjelaskan praktikum yang kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan praktikum yang kedua, yaitu membuat animasi bagian tubuh ketika karakter bergerak. Ini tampilan awal dari project Unity 2D. Untuk langkah selanjutnya yaitu import asset dengan cara klik asset, kemudian pilih import new asset. Kemudian pilih yang ada di folder domain 2D asset. Kemudian setting main kamera menjadi 10, size-nya menjadi 10. Maka dapat dilihat scene-nya akan menjadi lebih besar. Kemudian
Atur 2D gravity dengan cara pilih edit, kemudian project setting, kemudian pilih sys 2D. Kemudian ubah nilai Y pada bagian paling atas menjadi min 30. Kemudian drag karakter 2D prefabs ke scene, drag ke dalam hierarki, kemudian atur position, menjadi 0, 3, Y-nya 3, Z-nya 0. Kemudian drag sprite platform wall block dari folder sprite ini ke dalam hierarki. Kemudian atur position game object menjadi X0, Y-nya menjadi min 4, Z-nya menjadi 0. Kemudian tambahkan box editor 2D komponen pada game object platform wall blocks dengan cara pilih add komponen, kemudian pilih sys 2D, kemudian pilih box editor. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian ubah layer game object platform wall block dengan cara pilih add layer, kemudian ketik ground. Apabila belum ada ground, maka bisa menambahkan add layer di sini diisi dengan ground. Kemudian pada game object karakter 2D, buka animation panel dengan cara klik window, kemudian pilih animation, kemudian klik animation. Kemudian pada klik animation, buat create new clip dengan nama karakter 2D animation. Kemudian pada drop down menu pada panel animation, kemudian pilih menu create new clip, simpan new clip folder 2D, dan beri nama dengan karakter pinman idle. Kemudian amati pada folder karakter 2D, maka akan muncul dua file, yaitu animation clip yang telah dibuat tadi dengan nama karakter pinmail dan karakter 2D ini dan ini. Kemudian pada game object karakter 2D, buka animator panel dengan cara klik window, pilih animation, klik animation, maka akan tampilannya menjadi seperti ini. Untuk melihat state machine untuk mengatur animation dari karakter, pada tab ini kita hanya memiliki satu animation clip, yaitu karakter pinmail idle. Maka tambahkan klip karakter pinmail idle pada entry state machine dengan cara klik kanan pada dengan cara klik kanan pada entry, kemudian pilih state machine default state dan arahkan klip kepada karakter pinman idle. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian
Pada tahap selanjutnya kita akan membuat jump animation clip untuk animasi head dengan cara klik the empty drop down menu pada animation panel, kemudian buat klip baru dengan nama karakter pinwheel jump dan simpan folder animation. Kemudian klik button add property dan pilih transform dan pilih transport position yang merupakan helikil objek dengan cara klik plus button. Pada tahap ini kita akan melakukan recording position X, Y, Z pada game object, red pada clip animation. Dapat kita amati terdapat dua keyframe pada 0 dan 0 dan 0.1. Kemudian pilih keyframe pertama pada 0, 0. Kemudian pada scenes panel, ubah posisi head ke atas dan ke kiri menjauhi kepala. Kemudian ubah nilai X, Y menjadi X menjadi min 0,69, Z menjadi 0,963, dan Z sama dengan 0. Karena 1 detik terlalu lama, maka terlalu lama untuk jump animation, maka drag keyframe kedua ke kiri pada waktu 0,5. Pada langkah selanjutnya yaitu mengatur transisi dari idle state ke jump state. Pada animator panel, pilih karakter pinwheel idle, buat transisi ke state karakter pinwheel jump dengan cara klik kanan dan pilih menu make transition, kemudian drag transition arrow ke state karakter pinwheel jump, maka akan terlihat panah seperti ini. Kemudian tambahkan trigger dengan cara klik button add parameter plus side pada bagian kiri animator panel. Sini, kemudian pilih trigger, beri nama menjadi jump. Kemudian terdapat script player control yang ada di folder script. Ini drag ke dalam karakter 2D. Kemudian pada animator panel, kita atur properties untuk menentukan kapan karakter melakukan transisi dari idle jump. Hal ini dapat dilakukan dengan cara klik transisi arrow, kemudian ubah 4 nilai pada properties di inspektor panel, yaitu unhack, has exit time, kemudian ubah transition duration menjadi 0,01, kemudian interruption sort ganti dengan current stage, kemudian pada kondisinya klik jump, atau apabila belum ada bisa menambahkan dengan cara klik plus kemudian pilih jump. Kemudian save scene yang sudah dibuat tadi. Ketika karakter mendarat, kemudian tekan spasi untuk jump atau lompat. Kemudian pada
animation panel, pilih stage karakter pinjam, dan tambahkan transition untuk kembali ke stage karakter Be My Leader. Kemudian ubah propertiesnya menjadi centang pada his exit time, kemudian ubah exit time menjadi 0,5, kemudian transition duration ubah menjadi 0,1, kemudian interruption short ubah menjadi during stage, kemudian save yang save dan scene, maka apabila berhasil, hasilnya akan objek akan melompat, topinya hanya menjauhi dari kepalanya sekali. Setelah itu karakter kembali pada idle stage. Bisa dilihat topinya akan menjauhi kepala pada objek. Cukup sekian dari praktikum 2, akan saya lanjutkan ke praktikum 3, yaitu membuat 3-frame animation clip sehingga animasi bergerak secara terus-menerus. Melanjutkan pada praktikum sebelumnya, pada praktikum kedua, langkah pertama yaitu save scene sebelumnya dengan cara klik file, kemudian save as, kemudian pilih save scene dan beri nama 3-frame animation. Ini tampilan awal dari 3-frame animation. Kemudian drag sprite platform block dari project slide ini ke dalam hierarki. Kemudian ubah posisi pada platform block menjadi position X menjadi min 4, Y min 5, dan Z menjadi 0. Kemudian tambahkan box leader ini dengan cara klik add komponen, pilih studi, kemudian box leader. Buat folder baru dengan nama animation pada hierarki untuk menyimpan animation clip dan controller. Kemudian pada clip object platform block, kemudian buka animation panel dengan cara klik window, animation, kemudian pilih animation. Kemudian buat klip dengan cara tekan button create pada animation panel, beri nama klip baru dengan nama platform wood moving up down. Kemudian simpan pada folder animation. Kemudian pada button curve panel, kemudian pilih transform. Pada animation panel, kemudian klik add property, kemudian pilih transform, kemudian pilih position. Pada tab ini jangan lupa untuk merecord perubahan posisi X, Y, Z. Ini dapat melihat dua keyframe pada posisi 0,0.0 dan 1.0. Untuk itu, kita memerlukan 3 keyframe, sehingga perlu menambahkan 1 keyframe lagi dengan cara klik pada time 2.0 pada timeline, kemudian
klik. Kemudian klik button diamond ini untuk membuat keyframe baru. Maka akan terdapat 3 keyframe. Seperti ini. Keyframe pertama dan ketiga sudah benar, Y-nya menjadi min 5. Untuk tersebut merecord tinggi dari Word platform, akan tetapi kita mengubah keyframe yang di tengah sehingga merekam ketinggian Word platform ketika berada di puncak gerakannya dengan cara pilih keyframe yang kedua pada timeline 1. Ubah menjadi Y-5. Setelah memiliki keyframe 1, kemudian ubah nilai Y sama dengan 0 dan perlu diperhatikan pada inspektor memiliki background merah yang menandakan transfer komponen sedang direkam pada animation clip ini. Kemudian simpan dan run skin yang sudah dibuat tadi dan dapat diamati bahwa Wood platform bergerak perlahan naik turun secara terus-menerus. Bisa dilihat bahwa platform Wood block bergerak naik turun. Dan objek bisa naik ke atas dan ke bawah. Cukup sekian presentasi pada praktikum 3 ini. Saya akan melanjutkan pada praktikum 4. Pada praktikum 4 ini yaitu membuat animasi yang dari satu state ke state yang lain. Melanjutkan praktikum yang sebelumnya, langkah pertama yaitu save scene sebelumnya dengan cara klik file, kemudian save as, kemudian beri nama menjadi move state to stage. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian pada hierarki buat empty game object dengan nama white water block container yang memiliki posisi X 2,5, Y min 4, dan Z 0. Game object ini untuk membuat animasi water block. Kemudian drag sprite water, sprite water dari folder Potato Man 2D, kemudian pilih sprite dan water block ini di-drag ke dalam game object water block container. Kemudian posisikan menjadi X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Kemudian tambahkan box leader dengan cara klik add komponen. Kemudian basis 2D, kemudian pilih box leader 2D. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian pada game object water block, buka animation panel dan buat klip baru dengan nama platform water up. Kemudian klik curves pada ini.
dan add property, kemudian pilih transform, kemudian pilih position ini. Hapus keyframe yang kedua pada timeline 1,0. Sebelumnya sudah saya hapus, maka di sini sudah tidak terlihat lagi. Buat animation clip yang kedua dengan nama platform water down. Kemudian pada klik platform water down, pilih timeline 0, kemudian ubah nilai Y menjadi min 5. Pada tahap ini, proses membuat animasi water block ke bawah atau turun sudah selesai, maka proses merekam dengan cara menekan record button sekali. Kemudian buka animator panel, maka akan muncul tampilan seperti ini. Walaupun sudah membuat 2 clip animation stage, hanya upstate yang aktif. Hal ini disebabkan ketika scene mulai, objek akan menuju state platform water up. Akan tetapi, tidak ada transition ke state platform water down. Untuk menangani kemudian, langkah selanjutnya yaitu untuk mencet trigger dengan cara klik pada inspect. Pada langkah berikut untuk mencet trigger, unhack, has exit time, kemudian pada panel ini klik transition duration menjadi 2, kemudian add condition dengan nama trigger fall. Untuk selanjutnya, kita akan menambahkan proxy leader untuk yang kedua kalinya. Dan menambahkan sisa script untuk mengirim animator controller trigger ketika player memasuki collider. Dan centang pada is trigger. Dan ganti offset Y menjadi 1. Kemudian buat sisa script dengan cara klik asset, kemudian pilih create, kemudian sisa script dengan nama water block. Kemudian isi water block menjadi seperti ini. Selanjutnya, duplicate game object water block container sebanyak 6 kali dengan posisi X bertambah 1 untuk setiap game objeknya. Misalnya, water block container 1 menjadi X 3,5, 2 menjadi 4,5, yang ketiga menjadi 5,5, yang keempat menjadi 6,5, dan seterusnya. Kemudian, duplikat lagi platform wall block dan ubah position menjadi 11. Maka tampilannya akan seperti ini apabila sudah selesai. Apabila kita run, maka player melewati water block, maka water block akan jatuh. Dan player harus tetap maju ke depan. Seperti ini hasilnya. Apabila player melewatinya, maka water block akan jatuh. Jadi, pada praktikum yang kelima ini, saya sudah membuat animasi klip dari sprite sheet sequence.
Jadi di sini saya sudah terdapat folder sprite sheet sequence, kemudian pilih image pada project panel, kemudian ubah sprite mode menjadi multiply, kemudian buka inspektor sprite editor, kemudian pada sprite editor buka slice pada dropdown, kemudian beri nilai pada type dengan grid by cell size, kemudian ubah grid panel menjadi 64x64, kemudian klik slice, kemudian klik apply, kemudian pada project panel klik expand triangle, kemudian akan muncul gambar seperti ini. Kemudian di sini juga saya sudah membuat folder animation. Kemudian juga terdapat animation controller dengan nama monster animation. Kemudian pada di sini juga terdapat game object dengan nama monster 1. Kemudian set position pada X, Y, dan Z dengan nilai 0, 0, 0. Kemudian drag monster animation di dalam monster 1. Kemudian pilih monster 1 pada hierarki. Kemudian buka animation panel. Dengan cara klik window, kemudian animation, pilih animation. Kemudian buat create new clip dengan nama idle, kemudian klik idle. Pada project panel, pastikan klik hierarki monster 1, kemudian drag 5 frame pada monster 1 pada sprite sequence di dalam frame pertama pada satu persatu ke animation panel. Ubah nilai sampelnya menjadi 12. Yang artinya animasi ini digunakan untuk menjalankan 2 frame per second. Kemudian pada stage chart, maka Anda melihat default size dengan nama idle, seperti gambar di sini. Kemudian run scene yang sudah dibuat, maka Anda akan melihat monster 1 berjalan pada idle stage. Karena sprite yang berukuran kecil, maka saya memperkecil. Karena sprite berukuran kecil, maka saya akan memperkecil ukuran kamera. Dengan cara klik main kamera, kemudian pilih inspektor, kemudian pilih size menjadi 1. Kemudian run. Maka sprite akan bergerak seperti itu. Cukup sekian presentasi modul 4
dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.